Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Adrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola IT pada perusahaan ekspedisi pos Indonesia dengan ISO IEC 17799. Profil perusahaan. Pada tahun 1746, kantor pos pertama. Sejarah mencatat keberadaan pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imholt pada tanggal 26 Agustus tahun 1746 dengan tujuan untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang di kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah terlahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Tahun 1875, namanya adalah Posten Telegrafdienst. Pada tahun ini, Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf dengan satuan jawatan dengan nama Posten Telegrafdienst. 1877 yaitu Union Postable Universal. Sejak pemerintahan kolonial, Dinas Pos pemerintahan Belanda sudah dihubungkan dengan dalam pengiriman surat dan barang secara internasional, sehingga tercatat sebagai anggota Union Postal Universal atau UPU. Tahun 1945, Hari Bakti Postal. Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia, jabatan PTT dikuasai oleh militer Jepang. 27 September tahun 45, Angkatan Muda PTT mengambil alih kekuasaan PTT dan secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut diperingati menjadi Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Postal. 1965, PN Pos dan Giro mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat. Maka pada tahun 65 berganti menjadi Perusahaan Negara dan Giro atau PN Pos dan Giro. Tahun 1978 Perusahaan Umum Pos dan Giro. Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Tahun 1995, selama 17 tahun berstatus perusahaan umum, pada tanggal 20 Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Pos Indonesia atau Persero. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Misi menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Misi bertindak efektif untuk mencapai performance terbaik. Ini adalah struktur organisasinya. Dan ini adalah media sosialnya. SWOT pada Pos Indonesia. Strengths berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fungsi logistis pelanggan. Weakness, kurangnya iklan publikasi, kebanyakan produk digunakan oleh masyarakat menengah atas, dan kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai keamanan informasi. Opportunities, jasa antaran lebih cepat dan terpercaya di dalam negeri atau secara terbatas ke luar negeri melalui kerjasama dengan pemain-pemain besar, seperti yang dilakukan di US Postal Service dengan DHL dan FedEx. Trades, maraknya penggunaan internet dan mobile phone yang mendorong komunikasi lisan melalui telepon atau tertulis atau email dan SMS yang berdampak pada bisnis jasa pengiriman pos. Persepsi sebagai perusahaan negara diakuinya membuat SDM menjadi kurang berjiwa kompetitif. Critical faktor sukses. Kunci pemasaran. Suasana pandemi membuat masyarakat kesulitan mengirim barang langsung di pos. Action, dengan aplikasi Pos In aja masyarakat tidak perlu datang langsung ke pos. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat tentang keamanan informasi. Actionnya, meyakinkan dan memberikan keamanan informasi produk-produk PT Pos Indonesia adalah tugas utama agar masyarakat kembali percaya dan tidak takut tentang hal hack sistem yang sedang marak belakangan ini. Yang ketiga, hambatan penyaluran informasi ke masyarakat menengah bawah.
produk Pos Indonesia berkesan untuk masyarakat kelas atas. Actionnya, Pos Indonesia akan berkomitmen untuk membuat produk yang dapat digunakan untuk masyarakat menengah ke bawah. Sekian presentasi dariku. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.